membagikan satu firman Tuhan dengan judul Perintah Baru. Perintah baru. Tuhan Yesus memberikan perintah baru bagi 11 muridnya ketika ia berpamitan ini. Dia mau apa? Mau meninggalkan mereka. Kita bisa baca itu dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Siapa yang bisa baca? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah mengasihi itu hanya ada ketika Yesus menyampaikan ini? Tidak kan? Perintah tentang kasih sudah ada sejak zaman Musa. Oke? Kasih di zaman Musa bisa kita baca dari Imamat 19 ayat 18. Yang besar suaranya. Imamat 19 ayat 18. Begini firman Tuhan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi ada perintah tentang kasih sejak dulu. Itu perintah lama. Jadi Yesus mengatakan ini perintah baru. Yang mananya yang baru? Kan kita harus teliti yang mananya yang baru itu. Itu dari segi tujuannya. Kalau kita baca seluruh Imamat 19 itu, kita akan tahu bahwa tujuan target daripada kasih itu saling mengasihi di sana. Targetnya berbeda dengan saling mengasihi menurut Yesus. Kalau di sana tadi untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengasihi. Itu targetnya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Begini firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Stop dulu ya. Jadi tujuannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Oke, teruskan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, jadi inilah perintah lama. Nah, masih berlaku juga untuk kita ini. Artinya kalau kita memiliki kasih seperti yang diperintahkan dari perjanjian lama ini, imamat tadi, kita mendapatkan hidup yang kekal. Oke? Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus perintah baru itu, kita sudah baca tadi ya, di ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Jadi tujuannya bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal lagi, karena kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, diperintahkan lagi oleh Tuhan Yesus, ini perintah. Kamu memang mungkin sudah lakukan itu, yang hidup yang kekal tadi. Tapi kamu yang 11 orang lagi ini, itu Yohanes 13 ini, tinggal 11 murid Yesus. Yang satu orang sudah keluar, dia pergi menjual Yesus, Yudas Iskariot. Jadi kepada yang 11 itu dikatakan, kamu harus saling mengasihi supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu artinya, saudara yang kekasih, kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan membuat orang lain tahu itulah murid Yesus. Itu maksud Tuhan Yesus, makanya dikatakannya ini perintah baru. Dan ini sebenarnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kita berkumpul di sini ini, kita harus melakukan perintah baru. Selain kita sudah mendapatkan hidup yang kekal karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita di kayu salib, itu tadi untuk hidup yang kekal kita mengasihi orang lain, kan begitu? Orang atau sesama kita yang lain. Tetapi tujuan daripada perintah baru ini supaya orang lain yang melihat orang-orang Kristen ini tahu, oh itu murid Yesus. Luar biasa mereka, mereka saling mengasihi. Mati pun untuk saudaranya dia mau. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan supaya kasih yang ada di dalamku, dalam doanya dikatakannya itu, ada juga di dalam mereka. Artinya kalau saudaranya terjadi apa-apa, dia rela mati untuk itu. Yesus sudah melakukan itu bagi kita, saudara. Dia mengatakan, lakukanlah saling mengasihi itu seperti aku melakukannya kepadamu. Aku rela mati untuk kamu. Jadi kasihnya lebih tinggi standarnya, saudara. Bukan hanya sekedar memberi seperti orang Samaria tadi. Orang Samaria tadi hanya memberi berobat supaya dia sehat. Ya, kita sudah dapat hidup yang kekal. Tapi supaya orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus, kita harus saling mengasihi. Ya, kadang-kadang di dalam satu gereja berantemnya, ya kan? Jadi kalau hancur dia, biarlah hancur dia, ya kan? Kalau ada yang contohnya masalah dalam ini keluarga kita ini, kita doakan secara luar biasa sehingga dia lepas dari apa yang sedang dialaminya itu. Kita baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintah Yesus. Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah sahabatnya kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan.
Dan ini sangat penting saudara. Sangat penting. Dalam kehidupan kekristenan sebenarnya ini yang mesti dibangun. Yaitu saling mengasihi seperti Yesus. Dia memberi nyawanya. Kita harus ikuti itu sebenarnya. Tapi banyak yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Ya kalau dia jatuh miskin, ya silakanlah. Biar aja, orang tahu sendiri lah itu. Ya kan? Tidak peduli dengan itu. Nah, itu tidak baik. Pada jemaat mula-mula, ketika para rasul, Petrus, Yohanes, dan lain-lain, ada terjadi sesuatu kepada mereka. Sehingga pada saat itu, Petrus ditangkap, dipenjarakan. Ketika dia dipenjarakan, murid-murid yang lain ketakutan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kita akan baca kisah ini dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-10. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dengan menyuruh menahan Petrus, dan waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oke, saudara yang kasih lihat apa yang terjadi, saudara, ketika mereka mengamalkan apa yang disampaikan Yesus, supaya saling mengasihi. Mereka berdoa, saudara. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena salah satu saudaranya sudah ditangkap, dipenjarakan. Apa yang terjadi? Terjadi mukjizat yang luar biasa. Malaikat turun, saudara. Malaikat turun untuk membebaskan Petrus. Semua terbuka itu pintu gerbangnya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai perintah baru ini. Supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain boleh melihat, orang ini luar biasa, kumpulan ini luar biasa. Amin. Mereka melihat ada sesuatu mujizat. Mujizat itu enggak? Pak, itu mujizat enggak? Itu mujizat Tuhan. Makanya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, "Lakukanlah perintahku ini. Saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Jadi kalau di tengah-tengah kita, saudara, ada kejadian seperti itu, mari kita bersatu untuk mendoakannya. Amin. Amin. Jangan kita bilang, "Ah, ini hancur dia, biarlah situ. Orang dia saja yang salah." Tidak.
Yesus mengatakan kepada kita, kita harus saling mengasihi. Supaya apa? Supaya terjadi mujizat dan orang lain melihat. Orang lain melihat. Kenapa bisa terjadi itu ya? Karena mereka saling mengasihi dan mereka itu semua adalah murid Yesus. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita, saudara. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya dalam perintahnya. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadilah saksiku. Itu sebenarnya bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi kesaksian hidup kita dalam STM ini. Itulah yang membuat orang bisa melihat murid-murid Yesus ini luar biasa. Amin. Amin. Itu yang kita tuju, saudara. Jangan kita kumpul-kumpul hanya biasa-biasa saja, tapi mari kita melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Itu yang terjadi, saudara. Kalau kita di sini juga melakukan hal ini, maka apa yang menjadi beban berat? Penjara ekonomi, penjara apapun, kesusahan dalam keluarga, itu bisa diselesaikan oleh Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa itu, Dia akan datangkan malaikatnya untuk membantu saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan ini sebagai pesan terakhir dari Tuhan Yesus ketika Ia mau disalibkan besoknya. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon padamu Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.